Engkau Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Lebih indah daripada emas yang paling indah. Engkau Tuhan Allah kami yang termanis, lebih manis daripada sarang madu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah kami yang agung dan mulia dan perkasa. Biarlah kami senantiasa menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau satu-satunya Allah kami yang benar dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh memperoleh kesempatan untuk lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup Tuhan, firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu itu sebagai roti hidup yang memberikan kami kehidupan, sehingga kami tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Sebab roti hidup, firman Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami siapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar juga Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang dari Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi. Supaya setiap perkataan, setiap firman yang keluar boleh menguatkan dan meneguhkan kami, memerdekakan, membebaskan kami, dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Salam saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Amin. Pagi hari adalah pagi yang memberikan kita semangat, sukacita, bahkan puji-pujian yang telah kita naikkan pada pagi hari ini. Bisa menggerakkan tubuh kita, menggerakkan roh kita, menggerakkan jiwa kita. Untuk kita memperoleh damai sejahtera dan ketenteraman di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, topik firman Tuhan kita yaitu jemaat yang bersatu di dalam Kristus. Jemaat yang bersatu di dalam Kristus. Pagi hari ini sebenarnya adalah jadwalnya pelayanan Pendeta Kudus Kurniawan. Namun kemarin beliau hari Jumat menyampaikan bahwasanya hari Senin ini, hari Senin depan, ibunda dari Bapak Kudus akan dilakukannya operasi terhadap ibunya, ya, karena dalam kondisi yang sakit. Jadi hari Senin atau Selasa akan diadakan operasi dan keluarga menemani ibunda Pak Kudus yang akan melaksanakan operasi di rumah sakit. Oleh sebab itu kita dukung di dalam doa supaya operasinya bisa berjalan dengan baik dan orang tua boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Inilah juga yang menjadi doa kita pada hari ini, supaya kita juga boleh berdoa untuk semua jemaat Tuhan, saudara-saudari kita yang hari ini sedang sakit, supaya kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Amin. Juga kita menaikkan doa kita untuk semua saudara-saudari kita yang mengalami kelemahan, mengalami tekanan, yang juga berputus asa. Kita bantu, kita dukung di dalam doa supaya mereka juga menerima pengharapan di dalam Kristus. Mereka boleh melihat kasih Kristus, tangan Tuhan dan jamahan Tuhan, bahwasanya Allah sanggup menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Allah sanggup menolong dan memberkati setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak henti-hentinya menaikkan doa kita. Tidak henti-hentinya kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasih, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan kita. Topik jemaat yang bersatu di dalam Kristus.
Mari kita buka bersama-sama di dalam Filipi 2. Firman Tuhan kita buka bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ini mungkin sudah beberapa kali dibacakan atau kita baca, namun Roh Kudus mengingatkan saya untuk membagikannya supaya jemaat ini mengetahui bagaimana bersatu dan bagaimana dampak daripada kesatuan umat Tuhan di dalam Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11 sudah ada di slide, saudara bisa lihat di depan. Bagi saudara yang membawa Alkitab silahkan buka Alkitab kita masing-masing. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang genapnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ini topiknya di perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, pada masa-masa seperti sekarang ini, tantangan apakah yang dihadapi gereja saat ini? Kalau kita melihat tantangan yang terjadi di gereja, baik di gereja di tempat ini, maupun di tempat yang lain, di mana gereja itu adalah tubuh Kristus, dan Kristus itu adalah kepala atas jemaatnya, tentu kita bisa melihat apa yang menjadi tantangan gereja. Tantangan gereja adalah tantangan tubuh Kristus, adalah tantangan jemaat yang sedang kita hadapi. Itu juga tantangan bagi saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat tantangan yang terjadi, mungkin ada beberapa item mungkin yang bisa kita dapatkan. Terutama sekali saat hari ini, dalam beberapa tahun ini kita menghadapi tantangan pandemi COVID. Amin. Pandemi COVID ini sudah berapa tahun merupakan tantangan bagi gerejanya, bagi umat kita. Karena saat pandemi ini ada berbagai macam pandangan, ada bermacam pendapat. Dan juga akibat pandemi ini membuat juga banyak perbedaan-perbedaan pendapat, baik jemaat Tuhan maupun dari luar gereja. Ya, ini pandemi ini merupakan tantangan juga. Sehingga ada orang-orang yang mau datang ke gereja, dan ada juga yang tidak datang ke gereja oleh karena pandemi. Ada yang sedang mengalami masalah pandemi dan mundur. Ada juga yang maju terus di dalam Tuhan walaupun pandemi ini sedang melanda. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagi gereja ya. Apakah gereja terus berdiri teguh
apakah gereja mengikuti arus pandemi COVID? Tantangan yang lainnya juga adalah tantangan adanya roh duniawi. Roh duniawi di mana jemaat Tuhan mulai bergeser imannya, mulai bergeser pandangannya. Yang dahulu semangat melayani Tuhan, dunia ini menggerusnya, dunia ini menariknya sehingga meninggalkan Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Dan ini juga tantangan bagi gerejanya. Sampai saat hari ini ketika menghadapi roh-roh duniawi, adalah juga jemaat Tuhan yang bertahan sampai hari ini tetap setia dan taat melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini juga merupakan tantangan bagi kita. Roh duniawi, karena dunia ini berusaha menarik kita jauh daripada Tuhan. Itu tantangan bagi kita supaya jemaat Tuhan diperlengkapi, mempunyai keyakinan yang kokoh sama seperti telah disampaikan penatua kita. Supaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Roh duniawi merupakan tantangan dari gereja Tuhan. Selain itu juga, tantangan berikutnya adalah tantangan ajaran penyesatan. Saudaraku yang terkasih, dunia ini di sekeliling kita ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan orang-orang percaya, yang menyimpangkan jalan-jalan orang-orang percaya untuk mereka tersesat. Dan ini merupakan tantangan bagi kita gereja Tuhan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang supaya tidak disesatkan oleh karena dunia ini. Oleh ajaran-ajaran palsu. Oleh ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran berhala, ajaran-ajaran filosofi yang kosong, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ajaran yang mengatakan bahwasanya manusia diciptakan itu hidup, kemudian lahir, hidup, mati, dan tidak kemana-mana. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan orang dan membimbangkan orang sehingga mereka ragu mengikut Tuhan. Ini ada tantangan bagi kita juga sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, supaya kita bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan kita menerima ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sejati, ajaran-ajaran Kristus. Amin, saudara. Kita harus menerima ajaran-ajaran yang sejati, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran dunia ini, ajaran yang menyesatkan. Kemudian ada lagi tantangan yang dihadapi oleh jemaat Filipi, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, yaitu tantangan jemaat terjadinya perpecahan. Terjadinya perpecahan. Perpecahan di dalam Filipi 2 ini diakibatkan oleh adanya beberapa jemaat yang mementingkan dirinya sendiri, yang mencari kepentingannya diri sendiri, dan tidak mengutamakan orang lain, tidak mengutamakan Kristus. Perpecahan terjadi di Filipi 2 oleh karena mementingkan urusannya masing-masing. Yang penting urusanku, orang lain terserah mau kemana, mau ke jurang, itu bukan urusanku. Mementingkan diri sendiri akan membuat terjadinya perpecahan. Hati yang sombong, tinggi hati, tidak rendah hati, itu juga menyebabkan terjadinya perpecahan di jemaat Filipi. Ya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi kita, bagi gereja, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi para pemimpin. Supaya tidak terjadi perpecahan. Perpecahan itu bisa saja terjadi di dalam rumah tangga. Suami istri bertengkar, orang tua dengan anak, sehingga terjadi perpecahan. Perpecahan itu terjadi di persekutuan, terjadi di dalam gereja, di dalam keluarga. Ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita,
supaya perpecahan itu tidak terjadi. Amin, saudara. Kita perlu bersatu. Suami istri, orang tua dan anak perlu bersatu supaya tidak terjadi perpecahan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga kita perlu bersatu. Dan kita harus bersatu di dalam Kristus supaya tidak terjadi perpecahan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan, terjadinya hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita berjemaat maupun kehidupan kita di dalam keluarga. Nah, bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan, apakah yang harus dibangun supaya jemaat bersatu? Supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi berpisah satu dengan yang lainnya. Apa yang harus dibangun oleh jemaat Tuhan di tempat ini? Di dalam ayat yang kedua, Filipi 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah jemaat Tuhan ini sehati sepikir di dalam Kristus. Amin. Amin. Sehati sepikir. Tanpa sehati sepikir, maka sulit kita akan bersatu. Karena kita mempunyai pandangan masing-masing. Punya tujuan masing-masing. Tanpa sehati sepikir, sulit kita untuk bersatu. Kesatuan terjadi, dikatakan di sini adalah saat umat Tuhan sehati dan sepikir. Hati yang dengki, hati yang amarah, hati yang penuh dengan kebencian, tidak bisa bersatu dengan hati yang lemah lembut, tidak bisa bersatu dengan hati yang murah hati, hati yang mengasihi. Kalau ada satu yang emosi, satu yang murah hati, ketika mau disatukan sangat sulit, akan bertengkar terus. Ya, akan bertengkar terus. Karena hatinya sudah berbeda. Yang satu keinginannya mau marah, yang satu damai. Oleh sebab itu orang yang cocok itu, yang marah dengan yang marah itu cocok dia jadinya kan, sama-sama pengikut sayap kiri, ya. Kalau saudara dengar orang yang sedang bertengkar dengan orang bertengkar, kan cocok dia saudaraku ya. Kau di mana-mana lah, kau yang salah, kau yang cocok dia saudara. Karena sama-sama menikmati dia pertengkaran itu. Ya, sama-sama marah. Nanti lama-lama baikan. Orang yang suka bertengkar dengan orang yang suka bertengkar, itu biasanya cocok mereka. Ya. Karena hatinya sama-sama marah. Jadi cocok dia. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Orang yang lemah lembut dengan orang yang lemah lembut, dia cocok. Gimana kabarmu? Oh iya, kasih Tuhan sungguh baik. Iya, amin. Aku kasih Tuhan sungguh baik. Ya, jadi orang yang lembut dengan orang yang lemah lembut itu connect dia, jumpa, enak ngomongnya. Tapi kalau orang yang marah dengan orang yang lembut, menderita orang yang lembut itu. Yang satu sudah baik, sudah lembut, sudah dengan penuh kasih, yang satu penuh dengan emosi, penuh dengan marah dan hatinya tidak puas sebelum dia bisa mengalahkan yang lainnya. Tidak bisa jumpa saudaraku. Ya, tidak bisa jumpa. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 6 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? 2 Korintus 6. Oke. 2 Korintus 6 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama 2 Korintus 6 ayat 14. Nanti ayat 14 saja. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terletak kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan? Bagaimanakah gelap bisa bersatu dengan terang?
Kalau hidup kita dan hati kita dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi oleh karena amarah kebencian, bagaimanakah kita bisa bersatu dengan orang yang hidupnya di dalam terang, hidupnya di dalam kasih Tuhan, hidupnya yang lembut, hidupnya suka memberi. Saudaraku yang terkasih, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, tidak ada akan terjadi terus perpecahan, akan terjadi terus pertengkaran kalau kita masih mementingkan kepentingan kita. Masih hati kita belum dilembutkan oleh karena kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16, 2 Korintus tadi ya, 2 Korintus ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Orang yang diam bersama-sama dengan Allah adalah umat Allah. Amin saudara. Sehingga hatinya dipenuhi oleh karena kasih Allah. Hidup saudara yang dipenuhi oleh dengan roh Allah, saudara akan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Sehingga terang Tuhan ada di dalam hidup kita. Perpecahan terjadi oleh karena kita ingin menyatukan gelap dan terang. Kita berusaha menyatukannya, sulit terjadi. Saudara ingin menyatukan orang-orang di dalam hidup duniawi dengan hidup rohani. Sangat sulit saudaraku. Sangat sulit menyatukannya. Oleh sebab itu banyak pernikahan-pernikahan yang kita lihat dan juga kami mengalami banyak persoalan. Di dalam pelayanan yang saya layani, ya, ada keluarga yang datang istrinya karena ada pergumulan ataupun masalah di dalam keluarganya, istrinya meminta untuk menceraikan suaminya. Ya, itu pergumulan di dalam pelayanan yang saya hadapi. Lalu saya tanya, kenapa kamu ingin menceraikan suamimu? Karena sudah tidak cocok lagi. Dia maunya begini, dia sudah begini, dia sudah begitu. Dia sudah begini. Loh apa yang dilakukannya? Udah begini, sudah begitu. Jadi ibu sudah yakin mau cerai? Sudah cerai. Jadi gimana kehidupan ibu? Gimana nanti soal makan? Ya kami cerai, tapi kalau gaji tetap sama saya dikasih. Kata gitu. Oh jadi cerai, gaji tetap. Iya gaji tetap. Bensin tetap harus dikasih. Uang makan harus dikasih sama anak-anak. Uang ini harus. Gimana caranya saudaraku? Mau cerai, tapi yang lainnya harus disuplai. Ya, rumah ini pun harus kontrakannya harus tetap dibayarnya katanya. Dibayar siapa? Ya dia bayar suamiku. Tapi kalian mau cerai, kok harus dibayar lagi? Aku bilang, ya haruslah tanggung jawab dia. Saudaraku, ternyata masalah dalam keluarga ini banyak membingungkan. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran, suami istri ini membingungkan, ya. Ternyata karena emosi, karena sudah tidak sehati lagi dengan suaminya, sudah mempunyai pandangan yang berbeda, sudah mempunyai pandangan yang duniawi, sehingga mereka tidak mengutamakan Kristus, kedamaian, tapi mereka menginginkan, itulah disebut dengan roh duniawi. Roh-roh perpecahan. Saudaraku yang terkasih, yang harus dibangun jemaat ini adalah sehati sepikir. Sehati sepikir di dalam ayat Filipi 2 itu adalah sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di dalam kita berjemaat ini, sehati sepikir ketika kita mempunyai satu kasih. Amin saudara.
kasih kita satu kepada Kristus. Kalau saudara kasih kepada dunia ini lebih mendominasi, maka akan terjadi selalu perbedaan kita. Karena kasih duniawi kepada dunia ini berbeda dengan kasih Allah. Paulus menasehatkan sehati sepikir di dalam kasih. Satu kasih kita. Jangan berbeda di dalam kasih. Satu jiwa. Kemudian satu tujuan. Mempunyai tujuan yang satu untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan tujuan yang satu, menggenapi rencana Tuhan dan amanat agung dalam hidup kita. Kalau tujuan kita berbeda-beda, maka kita akan berpisah. Saudara menginginkan ke lembah, kekelaman, sementara yang satu menginginkan ke lembah yang penuh dengan padang rumput yang hijau dan air yang sejuk. Saudaraku, jikalau tujuan kita berbeda, maka kita akan sulit untuk bersatu. Kita harus mempunyai satu tujuan di dalam Kristus. Kita harus mempunyai satu fokus, satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Amin, saudara. Sehingga dalam ayat yang ke-11 dikatakan, supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Satu tujuan supaya segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Supaya setiap orang percaya Yesus adalah Tuhan dan menerima keselamatan itu. Supaya setiap orang menerima Kristus dan menerima kehidupan di dalam Tuhan. Dan kehidupan yang dialami itu adalah kehidupan di dalam kelimpahan. Amin. Kelimpahan di dalam kebajikan. Kalau kita lihat di dalam tema. Supaya Tuhan mencukupkan kita dengan segala kebaikan. Kebajikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kita. Dengan tujuan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau kita mau bersatu, yang harus dibangun adalah kita sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kemudian, bagaimanakah kita bersatu dalam sepikir? Apakah yang dimaksud dengan satu hati tadi sudah kita bicarakan, kemudian satu pikiran. Karena kita mempunyai pikiran yang berbeda-beda sebelum kita menerima Kristus. Saat kita menerima Kristus, pikiran-pikiran yang lama yang telah dibentuk oleh dunia ini, yang telah dibentuk oleh adat istiadat keluarga kita, yang dibentuk sejak kecil kita oleh aturan-aturan dunia ini, atau filsafat dunia ini, kita perlu memperbaharuinya di dalam Kristus. Amin, saudara. Pikiran kita harus diperbaharui. Ciptaan baru itu adalah berbicara tentang pikiran kita yang diperbaharui. Tubuh kita boleh sama, wajah kita, makanan kita. Kalau kita lihat kita punya tangan, punya kepala. Atau adakah tetangga saudara yang tidak punya kepala hari ini? Coba lihat kiri kanan, ada kepalanya? Puji Tuhan. Ya, ada kepalanya tetangga kita. Walaupun ada kepalanya, tapi isi dalam kepalanya, pikiran itu berbeda-beda. Dan itu harus diperbaharui di dalam Kristus. Kalau kita mau bersatu. Pikiran kita harus diperbaharui. Kalau saudara, suami dan istri tidak mau memperbaharui pikirannya dalam Kristus, akan terjadi terus perpecahan, pergolakan, pertengkaran. Karena apa? Karena pikirannya masih dipenuhi oleh ajaran-ajaran orang tua masing-masing dan keluarga masing-masing. Kita harus mengubah pikiran kita, sama seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua, supaya kamu mengalami pembaharuan di dalam Kristus.
Di dalam ini sudah kita baca dan sering kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi ciptaan yang baru itu adalah dimulai dengan perubahan budi, perubahan pikiran. Pikiran saudara harus mengalami perubahan di dalam Kristus. Amin saudara? Amin. Itu berarti pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Harus diisi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Harus diisi dengan hal-hal yang baik. Kalau pikiran saudara saat ini dipenuhi dengan ketakutan, dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang menakutkan, maka hidup saudara akan terus takut. Hidup saudara akan terus khawatir. Oleh sebab itu saudara harus bisa membedakan apa yang harus saudara masukkan dalam pikiran saudara supaya kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Amin saudara? Amin. Saudara harus memilihnya. Saudara tidak bisa memasukkan semuanya. Kalau ada hal-hal yang menakutkan, saudara jangan masukkan semuanya. Kalau saudara masukkan semua hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, maka hidup saudara, pikiran saudara akan menakutkan. Dan hidup saudara juga menakutkan. Wajah saudara juga menakutkan. Karena apa? Kebanyakan film nonton horor, film setan. Akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan setan, wajah kita pun jadi mirip seperti itu. Makanya ibu-ibu jangan banyak nonton film-film horor. Kasihan suami ibu nanti nengoknya. Jangan banyak nonton film-film yang menakutkan. Kalau saudara, ibu banyak menakutkan, suami-suami ibu juga akan lihat, ini kok istriku kok jadi begini ya sejak nonton film ini katanya. Saudara harus menonton, membaca sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Yang memberikan semangat dalam hidup saudara. Yang membangun hidup kita. Firman yang sejati. Firman yang menguatkan dan membebaskan kita. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan dan berita-berita yang melemahkan. Apa yang saudara isi di pikiran saudara akan menentukan perubahan dalam hidupmu. Semakin kita mengisinya dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin kita bisa bersatu dengan yang lainnya. Amin saudara. Karena kita memahami satu tujuan di dalam Kristus dan satu kasih. Kalau saudara dengan anak-anak memahaminya dan mengalami pembaharuan dalam pikiran saudara melalui firman-Nya, maka rumah tangga saudara akan damai. Amin. Akan memperoleh ketenangan dan kesejukan. Keluarga saudara dan anak-anak juga akan hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Harmonis antara suami istri, orang tua dengan anak, antara orang tua menantu, ya, dengan helanya dengan menantu-menantunya. Keharmonisan itu terjadi ketika kita mengalami perubahan di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mengalami satu kasih, satu tujuan, satu jiwa di dalam Kristus. Amin saudara. Kesatuan itu terjadi saat kita mempunyai satu pikiran di dalam Kristus. Tapi kalau pikiran saudara, yang saudara isi adalah pikiran-pikiran yang duniawi, maka akan terjadi terus permasalahan. Konflik akan terjadi. Perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di dalam gereja akan terjadi saat kita tidak mengubah pikiran kita. Dan yang selanjutnya, bagaimanakah supaya kita dapat bersatu? Di dalam ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Saya masih ada 10 menit lagi. Waktu 10 menit lagi, terima kasih timer. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang Filipi 2 ayat 3. 1, 2, 3, ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah
dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri ketika belum terjadi perubahan di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kita masih mencari kepentingan kita, mencari puji-pujian, menginginkan hanya kita saja yang menjadi perhatian. Yang penting kepentinganku, aku bisa, urusanku selesai. Urusan orang lain nantilah itu. Orang lain mau ke neraka, mau ke lubang, mau kemana, itu bukan urusanku. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mulai mencari kepentingan diri sendiri, maka akan sulit kita bersatu. Dan kemudian dikatakan ketika kita sulit untuk mau rendah hati sama dengan yang lain, maka kita akan sulit untuk bersatu. Saudaraku, di dalam keluarga tentu bisa kita menerapkan hal ini. Dalam keluarga saudara, ketika saudara menerapkan untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan saudara bisa rendah hati satu dengan yang lainnya, maka saudara akan mengalami kesatuan di dalam keluarga saudara. Amin, saudara? Amin. Saudara bisa bersatu di dalam keluarga saudara. Dan ketika kesatuan di dalam keluarga itu sudah semakin kuat, maka gereja Tuhan akan menjadi kuat. Karena setiap kita sudah tidak mementingkan diri kita masing-masing, tapi kita mementingkan yang lainnya. Kita rendah hati menerima satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, hari Rabu, Kamis, ketua-ketua persekutuan kita mengadakan pembekalan di Sumbar, Lembah Harau. Ya, gembala jemaat bersama dengan ketua-ketua persekutuan, kita mengadakan retreat, yaitu pembekalan, pengajaran firman Tuhan untuk membekali ketua-ketua persekutuan, supaya mereka di-refresh lagi untuk dapat melayani dengan baik, kemudian diajar oleh kami para gembala-gembala jemaat. Di dalam pembekalan tersebut ada 3 hal yang diajarkan. Yang pertama itu sesi tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu, ternyata pemimpin itu bukan lahir jadi pemimpin, tapi pemimpin itu disiapkan, diperlengkapi. Amin, saudara. Pemimpin itu diperlengkapi, disiapkan. Jadi pemimpin, saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara disiapkan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Pemimpin itu disiapkan. Murid-murid Tuhan Yesus juga dipersiapkan. Mereka bukan muncul sendiri, tapi dipanggil dan dipersiapkan. Pemimpinnya bagaimanakah yang dipersiapkan? Pemimpin yang rendah hati. Rendah hati. Yang mau melayani. Karena itu dipersiapkan. Sehingga tidak ada orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin melayani dan menjadi pemimpin, saudara bisa kalau saudara diperlengkapi dan mengalami perubahan atas hidup saudara. Dengan rendah hati menerima setiap perkataan dan firman Tuhan. Dan ketika kita sudah rendah hati, maka kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang sejati di dalam hidup kita. Ketua-ketua persekutuan nanti di pelayanan persekutuan, kita akan diajarkan, jemaat Tuhan akan diajarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Nanti ada buku yang dibagikan untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kebenaran firman Tuhan itu saudara terima, maka kebenaran itu akan mengubahkan saudara dan saya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuat dan memampukan kita
sama-sama dengan Roh Kudus untuk berjalan terus di dalam Tuhan. Tantangan gereja perpecahan dapat kita hindari kalau kita bersatu di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Kalau kita bersatu dan Tuhan menginginkan kita bersatu di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Saat kita bersatu di dalam Tuhan, dunia ini tidak akan bisa menggoyangkan kita. Saat kita bersatu, roh-roh penyesat dunia ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara akan terus datang beribadah di tempat ini. Datang terus untuk melayani Tuhan. Dan saudara akan terus setia di dalam Tuhan. Amin, saudara. Biarlah berita firman Tuhan. Jemaat yang bersatu adalah jemaat yang kuat di dalam Kristus. Adalah jemaat yang bersehati, sepikir di dalam Kristus. Mari silakan tim PW. Pesan firman Tuhan hari ini. Jemaat bersatu di dalam Kristus. Jemaat yang kuat. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Keluarga yang kuat bisa menghadapi segala tantangan, problema, dan masalah-masalah yang saudara hadapi. Suami istri yang kuat akan bisa menghadapi sebesar apapun masalah itu. Orang tua dan anak yang bersatu, bersehati, bisa mengalami dan bisa mengalahkan setiap beban yang berat, pencobaan yang berat, pasti bisa dihadapi. Karena kita bersatu, satu kita di dalam Kristus, di dalam kasih Tuhan, di dalam satu jiwa dan satu tujuan. Oleh sebab itu, kita tetap berkomitmen, aku mau Tuhan bersatu di dalam Kristus. Amin, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Silahkan, silahkan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan
Jadikan kami satu Tuhan di dalam kasih-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan satu di dalam satu jiwa dan satu tujuan. Sehati sepikir kami di dalam Kristus. Kami mempunyai hati Kristus. Sebab kasih Allah sudah dicurahkan kepada kami setiap orang-orang yang percaya. Biarlah kami umat-Mu jemaat Tuhan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami jemaat Tuhan mengalami perubahan di dalam pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Saat kami sehati sepikir, maka ada kesatuan Tuhan di dalam hidup kami bersama-sama dengan Kristus. Saat kami sehati sepikir, ada kesatuan Tuhan di dalam keluarga kami. Kesatuan suami istri, kesatuan antara orang tua dengan anak. Ada kesatuan yang begitu kuat yang dilandasi oleh karena kasih Tuhan. Karena dengan sehati sepikir Tuhan, Engkau menyatukan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan saudara kami yang lain. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi teladan dimanapun kami berada. Karena kasih yang kami terima boleh kami bagikan bagi setiap orang. Tuhan Yesus, satukan kami ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala perselisihan, perpecahan ya Bapa. Biarlah roh-Mu Tuhan membuat kami menjadi satu dengan Kristus. Supaya kami boleh memahami kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang mulia, tujuan-Mu yang mulia, rencana-Mu Tuhan yang indah atas keluarga kami. Rencana-Mu Tuhan yang indah atas jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Rencana-Mu yang indah atas kehidupan kami. Bahwasanya keselamatan yang Kau berikan kepada kami adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan